yang lain. Kenapa ya? Masalah ketenaga kerjaan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Coba, ketenaga kerjaan kok bisa menjadi penyebab? Kenapa? Karena setiap ada orang, misalnya orang ini kan pekerjaannya beda-beda tuh pendapatannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pendapatannya besar, ada yang pendapatannya pas-pasan misalnya. Nah ini bisa menjadikan karena pendapatannya kecil di satu orang, di kelompok orang tertentu, dia kesejahteraannya akan kurang. Maka akan terjadi kesenjangan antara orang yang berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Apa sih? Bisa lihat gambar ini? Bisa. Ini gambar apa? Montir. Ada yang tahu sebenarnya gambar apa? Dokter. Tahu nggak? Untuk menjadi seorang montir, ini pekerjaan bagus kan ya? Gajinya besar. Dokter gajinya besar nggak? Besar. Nah, untuk menjadi dia tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang terdidik. Dokter itu karena untuk menjadi seorang dokter dia harus melalui pendidikan dulu, dan untuk menjadi seorang montir dia harus mengikuti pelatihan. Nah, kalau kalian mau ikut dalam masuk dalam tenaga kerja yang memiliki pekerjaan yang bagus, maka kalian harus semangat dan rajin belajar. Siap. Semangat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu tenaga kerja. Kemarin sudah dipelajari belum? Slide yang sudah Ibu bagikan? Sudah dipelajari? Sudah. Oke, hari ini sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah kita melakukan pembelajaran ini, harapannya kalian bisa mengetahui atau menyebutkan apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Yang sudah Ibu bagikan kemarin, apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah penduduk yang usianya 15 tahun sampai 64 tahun, baik yang sedang bekerja maupun sedang tidak bekerja. Nah, jadi semua penduduk di Indonesia yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun, dia adalah termasuk tenaga kerja. Nah, menurut Undang-Undang tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan sebuah barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Ini termasuk tenaga kerja. Bu, gimana kalau yang usianya di bawah itu? Di bawah 15 tahun, di atas 65 tahun atau 64 tahun, itu berarti termasuk bukan tenaga kerja. Umur di situ bukan tenaga kerja karena dia usia tidak produktif, gitu ya. Oke, selanjutnya nih, ada jenis-jenis dari semuanya. Sekarang Ibu mau tanya dari berbagai jenis-jenis yang sudah dipelajari dari yang kemarin sudah Ibu bagi ini, ada nggak pertanyaan yang kamu tuh masih bingung tentang ini, tentang materi yang sudah kita pelajari atau yang sudah dibagi tentang tenaga kerja? Ada nggak? Oke, Mas Soleh, gimana? Apa yang ditanyakan? Mahasiswa itu termasuk tenaga kerja atau angkatan kerja? Bagus sekali pertanyaannya. Mahasiswa itu usianya berapa ya? Berapa usia mahasiswa? Kalau kita kalian usianya berapa? 15 tahun? Masuk? Nah, kalian masuk 15 tahun. Berarti mahasiswa di atas itu. Nah, mahasiswa ini berarti masuk dalam kategori tenaga kerja. Berarti tenaga kerja yang penduduk yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun, baik yang sedang bekerja maupun sedang tidak bekerja atau sedang menempuh pendidikan.
permasalahan tenaga kerja di Indonesia ini. Apalagi kalau kita lihat dari video tadi, karena ada pandemi kemarin banyak sekali pengangguran, banyak sekali masalah-masalah tenaga kerja yang mengakibatkan menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Indonesia. Oke, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian, oke, kemarin kan kalian sudah bagi kelompok ya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Dari kelompok tersebut nanti kalian akan berdiskusi. Kemarin dibagi menjadi berapa? 3 ya? Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok. Mejanya boleh dirapatkan ya. Oke, hari ini akan dibagi. Ini ada LKPD atau lembar kerja siswa, ada juga PPT atau bahan ajar juga. Nah, di sini juga ada artikel. Nah, dari artikel ini kalian nanti akan menjawab soal atau pertanyaan tematik yang terdapat di LKPD. Nanti kerjakan secara berkelompok. Ini Ibu bagi berdasarkan kelompok. Ini ya, terus ini LKPD-nya. Ini kerjakan berdasarkan kelompok. Dari artikel tersebut di LKPD itu terdapat gambar. Silakan kalian jawab pertanyaan tematiknya, amati gambar tersebut ya. Tolong perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Di sini ada hal-hal petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, amatilah gambar yang terdapat di LK siswa dan jawab pertanyaan tematiknya. Itu yang pertama. Untuk langkah yang kedua, dari artikel, amatilah artikel. Setelah itu analisislah artikel tersebut. Apa yang menyebabkan permasalahan di Indonesia? Permasalahan apa saja yang disebut? Jadi pertanyaan itu di pertanyaan di LKPD silakan dijawab, analisis dan cari informasi. Bisa menggunakan bahan ajar, PPT atau buku yang sudah dibagi, atau bisa menggunakan internet ya. Setelah itu, setelah kalian diskusikan sosok, nanti akan maju secara bergiliran untuk presentasi. Siap? Ya. Bisa dimengerti? Siap. Waktu kalian tidak banyak ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, di sini HP bisa menggunakan HP untuk mencari tahu permasalahan yang ada di akhir sini. Mbak, dianalisis dulu dan berdasarkan pertanyaan tematik. Sambil jawab ya Mbak. Ini bahan ajarnya. Kerjasama kelompok yang satu menjawab LK yang ini gambar, yang satu lagi bisa menjawab artikel. Bisa ya dibagi? Bilang aja Mbak dibagi. Biar cepat nanti ngerjainnya. Kalian coba diskusikan ya. Nah, yang jadi penilaian dari ini, Ibu akan melihat kerja kelompok kalian, kerjasama kalian, bagaimana kalian nanti mengerjakan, dan juga Ibu akan melihat bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan tematik atau mengerjakan LKPD sekaligus mempresentasikannya. Ada pertanyaan tidak?
1. Pelajar, apakah siswa termasuk tenaga kerja? Jawabannya adalah iya, karena dia memiliki usia 15 sampai 64 tahun. Tetapi ia tidak bekerja karena sedang menempuh pendidikan. Dan yang Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 ingin mepresentasikan tentang tenaga kerja dan angkatan kerja. Nah, setelah kami mengamati artikel, kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, ada jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan Namanya menanggapi. Katanya ya, Dit, bagaimana sih mengatasi masalah ketenagakerjaan? cara mengatasinya dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja, pemberian informasi-informasi lowongan pekerjaan, meningkatkan keterampilan kerja, seperti memanfaatkan peluang digital dan investasi untuk diri sendiri. Yang keempat, Ya, kelompok 2 juga sangat bagus, juga sangat aktif, memberikan pertanyaan juga sangat bagus. Sekarang yang ibu tanya juga, ya, tenaga kerja itu adalah semua penduduk yang usianya 15 tahun sampai 60. Ibu sudah menyiapkan Google Form, yang lain silakan HP-nya dibuka. Nanti akan saya kirimkan lewat WA di grup kita. Nah, masukkan di WA yang sudah dikirim, silakan buka WA grup kita. Kerjakan 10 soal. Pembelajaran kita, ibu akan menilai ada 3 ya. Yang pertama tadi kalian sikap kalian, pengetahuan ini, dan juga keterampilan kalian seperti berdiskusi tadi dan juga presentasi. Sudah ya? Cukup kirim. Silakan dikirim, waktunya udah habis. Silakan kirim. Setelah kalian mempelajari ini, siapa itu tenaga kerja? Oke, orang yang penduduk yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun. Baik yang sedang bekerja, sedang menempuh pendidikan, atau belum bekerja atau sebagai ibu rumah tangga itu masuk tenaga kerja. Kalau angkatan kerja itu adalah orang-orang yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun tapi dia sedang bekerja dan juga melakukan pendidikan, dia tidak termasuk ya. Jadi kalau orang sekolah, mahasiswa itu tidak termasuk angkatan kerja. Nah, yang ibu tanyakan, bagaimana orang-orang yang umurnya di bawah 15 tahun atau di atas 65 tahun? Ini adalah orang-orang atau penduduk yang masuk bukan tenaga kerja. Kenapa? Karena usianya bukan usia produktif. Gitu ya. Tolong dipelajari lagi. Jadi ibu akan kirimkan di WA group PPT materi untuk pertemuan berikutnya. Kita besok akan membahas tentang permasalahan tenaga kerja, dampaknya juga, dan juga upah tenaga kerja. Gitu ya. Nanti akan ibu kirim, ibu kirim ke grup. Oke, kalau sudah cukup, tolong kerjaannya dikumpul ke ibu untuk dimulai. Siapkan idenya. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini.